Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas A1 angkatan 2019. Pada kesempatan ini selaku moderator kelompok 4. Selamat datang di mata kuliah pembelajaran membaca. Pada kesempatan ini kelompok 4 akan membahas terkait dengan dasar dan keterampilan pendekatan membaca. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua rekan saya yaitu Gusti Mardiati Zulfa dan Dewi Kusumaning Tias Pujianto. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dasar dan keterampilan pendekatan membaca. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran membaca Ibu Dr. Rusma Nurtiani MPD. Semoga dimanapun ibu berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya rekan-rekanku, kawan-kawan sekalian, mahasiswa angkatan 2019 kelas A1, selamat mendengarkan. Semoga nantinya ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Langsung saja kita simak pemaparan materi dari kawan-kawan kelompok 4 kepada teman-teman sekalian, dipersilakan. Pendekatan membaca. Keterampilan membaca adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan, informasi yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Dalam menguasai keterampilan membaca, seseorang pendidik harus mengetahui teknik dan pendekatan pembelajaran membaca bagi peserta didik. Berikut adalah beberapa pendekatan membaca di antaranya. Yang pertama, pendekatan konseptual. Yang kedua, pendekatan empirikal, dan yang ketiga, eksperimental. Selanjutnya, pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang semuanya berangkat dari suatu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan suatu model tertentu tentang proses membaca. Yang kedua, pendekatan empirikal. Menurut model membaca ini, akan lebih mudah dipahami dengan mengikuti pokok-pokok pikiran, seperti yang didapatkan berikut. Pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman, serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun dari orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Selanjutnya, pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental ini meliputi bermacam-macam studi dan penelitiannya dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung. Selanjutnya, pendekatan konseptual. Membaca dimulai dengan menghadapi bahasa tulis. Tujuan membaca adalah merekonstruksi makna. Dalam sistem penulisan, alfabet ada hubungan langsung antar bahasa lisan dengan bahasa tulis. Kemudian, persepsi visual termasuk dalam proses membaca. Bentuk, huruf, urutannya, serta kelompok-kelompoknya tidak sama sekali membaca makna dalam dirinya sendiri. Maknanya ada dalam diri pengarang dan pembaca. Pendekatan empirikal. Jenis-jenis keterampilan yang dianggapnya mendasar sifatnya ialah keterampilan mengenai atau merekognisi kata, keterampilan memahami isi tersurat yang mencakup keterampilan menangkap ide pokok paragraf dan ide-ide penjelasannya, keterampilan memahami isi tersirat. Kemudian selanjutnya pendekatan eksperimental. Jenis-jenis kemampuan intelektual apa saja yang bekerja dalam proses pemahaman itu dan faktor apa saja yang berpengaruh dalam pemahaman itu, diantaranya ialah eksperimen pemahaman. Eksperimental tentang masalah pemahaman dalam proses membaca yang telah dilakukan selama ini banyak sekali jumlah dan jenisnya. Beberapa penemuannya dapat digunakan untuk kepentingan pengajaran membaca sebagai proses atau kegiatan menangkap makna dari bacaan. Jenis-jenis kemampuan intelektual yang pertama, menarik kesimpulan tentang isi bahan bacaan, kemudian mengingat makna kata, kemudian mengikuti struktur bacaan, dan yang terakhir menangkap maksud dan tujuan dari bacaan tersebut. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dan tentunya untuk mencapai keterampilan
membaca, kita harus terus berlatih. Nah, sebagai seorang guru yang berkompeten, kita harus bisa mengarahkan peserta didik agar bisa terampil dalam membaca. Pendekatan-pendekatan membaca yang sudah dibahas oleh kawan-kawan kelompok, semoga nantinya guru-guru dimanapun berada bisa memanfaatkannya untuk bahan pembelajaran, agar bisa menciptakan generasi-generasi muda yang pandai berbahasa dan salah satunya dengan menguasai keterampilan membaca. Saya Siti Matifa selaku moderator di kelompok ini mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.